Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Seberapa sederhana giok jiwa itu? Bekas luka juga tidak jelas di usia Parubaya. Dia hanya tahu bahwa karena sepotong giok jiwa itu, semua tokoh senior di Yinsamen memperlakukan King Wan sebagai harta karun. Kalau tidak, dengan metode kultivasi jahat itu, melihat hantu yang begitu murni, saya khawatir dia akan dikorbankan hidup-hidup. Mengetahui hal ini, Su Yi tidak bisa tidak melirik King Wan dan berkata, apakah kamu masih ingat sepotong giok jiwa itu? King Wan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, ketika saya bangun, saya mengikuti Wu Ruqiu, dan yang lainnya benar-benar kosong. Ini membuatnya merasa sedikit bingung, siapa dia? Bagaimana kalian mendapatkan giok jiwa itu? Su Yi melihat kembali ke pria Parubaya yang terluka itu. Parubaya yang terluka menggelengkan kepalanya. Statusnya di Samen Yin tidak tinggi, dan dia tidak memiliki akses ke hal-hal rahasia seperti itu. Setelah memikirkannya, Su Yi bertanya tentang sesuatu yang berhubungan dengan Yin Samen. Ternyata sejak bencana yang menghancurkan pintu lebih dari 100 tahun yang lalu, sisa-sisa Yin Samen yang selamat secara kebetulan diam-diam memulihkan kekuatan tertentu setelah lebih dari 100 tahun tidak aktif. Saat ini, ada satu Master Sekte, 2 Wakil Master Sekte, dan 9 tetua di pucuk pimpinan Sekte Yinsa. Selain itu, ada 6 subruder di bawah komando Yin Samen, yang tersebar di berbagai wilayah di Dazu. Bekas luka setengah baya dan lainnya, serta Wu Ruoqiu dan Wang Yunqi, semuanya adalah murid Yin Samen yang terletak di kemudi cabang Gonzu. Mengetahui hal ini, Su Yi tiba-tiba mengerti. Wilayah Dazu dibagi menjadi 6 prefektur dan 36 kabupaten, dan 6 subruder di bawah Yin Samen masing-masing harus dibuka di prefektur Dazu. Misalnya, di Gunzu, di mana Kabupaten Yunhe berada, ada kekuatan subruder di Yin Samen. Dengan kata lain, kekuatan Yin Samen sangat mungkin menyebar ke seluruh wilayah Great Zhou sekarang. Tentu saja, dalam pandangan Su Yi, jika hanya mengandalkan karakter Parubaya bekas luka yang tidak mainstream, Yin Samen tidak akan bisa membuat gelombang sama sekali. Seperti seorang pria Parubaya dengan bekas luka, meskipun dia adalah murid dari cabang Gonzu, dia bahkan tidak tahu siapa tuan dari cabang Gonzu itu. Satu-satunya hal yang diketahui oleh Scar setengah baya adalah bahwa Tuan Wu Ruqiu, Wang Yunqi, pada awalnya adalah salah satu dari 4 penjaga cabang Gonzu. Sejak dia membelot, keberadaannya tidak diketahui. Memahami ini, Su Yi mau tidak mau berpikir. 10 tahun yang lalu, Wang Yunqi dan Wu Ruoqiu membelot dan mengambil giok jiwa yang misterius, labu yang memelihara jiwa, dan sejumlah besar mayat hantu yang dibangkitkan. Belum lama ini, dengan Su Yi membunuh Wu Ruoqiu, kecuali giok jiwa yang misterius, yang lainnya jatuh ke tangan Su Yi. Tentu saja, termasuk King Wan. Ini adalah masalah, Wu Ruqiu hanya murid Wang Yunqi, mengapa harta ini ada di tangan Wu Ruqiu? Kemana perginya Wang Yunqi? Hidup atau mati? Aku tahu bahwa latar belakang King Wan aneh, aku seharusnya tidak membunuh Wu Ruqiu dengan satu pedang. Su Yi menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa asal-usul King Wan akan melibatkan begitu banyak rahasia. Tidak peduli apa, jika saya ingin mengetahui asal-usul King Wan, saya khawatir saya harus mulai dari Dukun Yin. Su Yi tidak berpikir lagi. Pengalaman hidup King Wan, dia tidak terlalu peduli. Tetapi jika gadis itu ingin mengetahui kebenaran di masa depan, dia tidak keberatan membantu. Senior, saya sudah mengatakan semua yang saya tahu, Anda menunjukkan belas kasihan dan memaafkan kehidupan si kecil. Melihat Su Yi terdiam untuk waktu yang lama, pria Parubaya dengan bekas luka bersujud panik, ketakutan. Pada saat ini, ada suara deras dalam kegelapan di kejauhan, dan tidak butuh waktu lama bagi Cheng Wuyong, Yuan Luoxi, dan yang lainnya untuk muncul di lapangan. Cheng Wuyong dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat Su Yi dan mayat-mayat tergeletak di dekatnya. Apakah kamu mengejarnya? Su Yi bertanya. Cheng Wuyong mengangguk dan berkata, laporkan ke Immortal Master, baru saja, orang-orang ini menyelinap ke kuil yang hancur dalam kegelapan, menyelinap, dan itu bukan hal yang baik pada pandangan pertama.
Setelah saya tahu, mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa. Saya tidak pernah berpikir bahwa orang-orang ini benar-benar menabrak tangan Master Abadi. Selesai. Bekas luka seperti berkabung di usia parubaya, dan hati mereka adalah abu. Mereka adalah orang-orang dari Yin Samen, tapi ini satu-satunya yang tersisa, dan aku akan menyerahkannya padamu. Setelah memberi perintah, Sui mengambil labu yang membangkitkan jiwa dan pergi bersama King Wan. Cheng Wuyong secara alami tidak sopan dan memerintahkan para penjaga untuk mengikat bekas luka setengah baya, berniat membawanya kembali ke kota Guangling untuk persidangan yang baik. Nona, apa yang kamu lihat? Cheng Wuyong tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres dengan mata Yuan Luoxi. Yuan Luoxi bergumam pelan, Paman Yong, apakah Anda baru saja memperhatikan bahwa ada seorang gadis berbaju merah mengambang di samping Tuan Abadi, dan dia terlihat sangat cantik. Mata besar, kulit seputih salju, penampilan terlalu cantik. Cheng Wuyong menyipitkan matanya dan berkata, Nona, jika tebakan saya benar, itu pasti hantu yang diserahkan oleh Tuan Abadi. Hantu? Yuan Luoxi terkejut. Ya. Tapi hantu seperti itu sama sekali tidak menakutkan. Ini pertama kalinya aku tahu bahwa ada hantu yang begitu menakjubkan dan cantik di dunia. Yuan Luo tampak iri, jika saya juga memiliki hantu seperti bawahan saya pasti akan menyisir rambutnya, mengganti gaunnya, dan memakai semua jenis perhiasan yang indah setiap hari. Itu pasti sangat menarik. Cheng Wuyong. Hobi macam apa ini? Di dalam aula utama kuil yang rusak. Setelah kembali, Sui duduk di sana sendirian dan berpikir. Eliksir cocok untuk budidaya King Wan. Selain itu, saya menggunakan rumput Liuyin untuk menukar dari Yuan Luoxi ke 17 obat roh, dan ada 5 jenis kelas 2. Dan kemudian di hutan persik itu, saya mendapat 4 buah persik api eliksir peringkat 4, dan vena roh jahat Yin sepanjang 1 kaki. Harta ini bertambah, cukup bagi Sui untuk berhenti mengkhawatirkan sumber daya budidaya dalam waktu singkat. Adapun punggung bukit Guimu lainnya, Sui tidak punya rencana untuk menyelidikinya. Dia secara samar-samar menyimpulkan bahwa dengan metode mayat Liu Jueyin dan para pembudidaya jahat itu, dia takut harta di Gunung Ibu Hantu telah dicari. Aku tidak tahu kapan Ling Sui akan kembali. Sui bergumam dalam hatinya. Dia berencana untuk segera meninggalkan kota Guangling, dan dia tidak akan melewatkan apapun. Satu-satunya hal di hati saya adalah Wen Ling Sui. Pada waktu fajar, Sui dan Yuan Luoxi berangkat bersama dan meninggalkan Guimu Ridge. Di luar kuburan massal, ada 2 pengawal yang tinggal kemarin untuk merawat kuda. Ketika mereka melihat Yuan Luoxi dan Cheng Wuyong kembali dengan selamat, kedua pengawal itu merasa lega. Segera, sekelompok orang berkumpul dan menuju kota Guangling. Dalam perjalanan, Yuan Luoxi dan yang lainnya berjalan di atas kuda, menemani Sui dan Guo Bing, tidak ada yang tidak sabar. Sui melihat perubahan ini di matanya dan tidak berkomitmen. Ketika dia hendak mencapai gerbang kota Guangling, Sui tiba-tiba teringat sesuatu dan mengingatkan. Tentang Guimu Ridge, sebaiknya kamu tidak membicarakannya, kalau tidak, Su tidak akan khawatir tentang apapun, tapi aku khawatir kamu akan terpengaruh. Menderita. Yuan Luoxi tertegun sejenak, dan dengan cepat berkata, terima kasih, Guru Abadi telah mengingatkan saya, tetapi jika Yin Samen berani datang ke pintu, kami tidak akan pernah takut. Yakin. Jelas, gadis itu salah paham. Melihat Cheng Wuyong dan yang lainnya lagi, ada keraguan dalam ekspresi mereka. Sui berpikir sebentar, dan akhirnya menjelaskan satu kalimat lagi, berkata, jika Ge Changling tahu bahwa kamu bersamaku hari ini, itu tidak akan dapat diprediksi. Ge Changling. Wajah Cheng Wuyong tiba-tiba berubah, ini adalah 3 raja yang menelan laut di antara 9 raja dengan nama keluarga asing, di Dazhou. 30 tahun yang lalu, itu adalah salah satu dari 10 seni bela diri bawaan. Penjaga lainnya menegang dan tampak lamban. Kali ini saya pergi ke Guimu Ridge, bagaimana saya bisa terlibat dengan Lord Si Swallowing? Ini seperti dewa perang di bumi. Ini adalah legenda yang cukup untuk diteladani oleh prajurit Dazhou.
Yuan Luoxi, yang awalnya percaya diri, juga membuka matanya lebar-lebar, dan wajahnya yang cantik hilang. Ge Changling. Saya mendengar dari ayah saya, ini adalah raksasa seni bela diri yang harus mereka hormati. Su Yi berani menyebut Raja Laut itu tabu, tapi dia tidak berani. Su Yi berkata dengan santai, dalam kapasitasnya, dia seharusnya tidak mempermalukanmu. Jika kamu benar-benar mendapat masalah, biarkan dia datang kepadaku. Kata-kata itu membuat Cheng Wuyong semakin tidak bisa tenang. Mendengarkan artinya, sepertinya Raja Menelan Laut kemungkinan besar akan menyusahkan Tuan Su. Hal yang paling luar biasa adalah Xian Shisu tampaknya tidak peduli dengan ancaman dari Raja yang Menelan Laut. Episode kecil ini membuat Yuan Luoxi dan rombongannya merasa sedikit lebih hormat terhadap Su Yi. Adapun Guo Bing, dia yang paling santai. Meskipun dia bingung, dia tidak tahu betapa menakutkannya identitas Raja yang Menelan Laut Ge Changling. Ini disebut keberanian orang bodoh. Nona Luoxi, kamu akhirnya kembali. Tiba-tiba, di depan gerbang kota di kejauhan, tawa hangat terdengar, seorang pria muda dengan jubah giok dan pohon giok yang menghadap angin melangkah maju. Di belakangnya, seorang lelaki tua dengan topi hitam mengikutinya. Itu Zhang Yuanxing dan Penatua Xiong di sampingnya. Melihat orang ini, mata Su Yi sedikit aneh. Pada saat itu, Fu San geli. Adapun Su Yi, dia secara alami menganggap ini sebagai lelucon, menertawakannya, dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Tapi dia tidak berharap untuk bertemu satu sama lain lagi saat ini. Hei, Tuan Muda Su. Mengapa Anda dan Nona Luoxi pergi bersama? Hampir pada saat yang sama, Zhang Yuanxing juga melihat Su Yi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah Anda berencana untuk membelot ke keluarga Yuan dan melayani Nona Luoxi? Senyum di wajahnya memudar, alisnya berkerut, dan ada sedikit ketidaksenangan. Setelah menonton pertunjukan Su Yi di perjamuan Gerbang Naga, dia sangat mengagumi Su Yi, dan mengambil inisiatif untuk mengundang Su Yi, berharap Su Yi akan membantunya, dan berjanji untuk tidak memperlakukan Su Yi dengan buruk. Siapa sangka hanya dalam 2 hari, Su Yi muncul di samping Yuan Luoxi. Ini memalukan. Ketidakpuasan dalam nada Zhang Yuanxing jelas dirasakan oleh Yuan Luoxi dan yang lainnya, dan mereka tidak bisa tidak terkejut. Orang ini terlalu berani, beraninya dia berbicara dengan Immortal Master Su seperti ini. Segera, mereka sampai pada kesadaran yang samar-samar bahwa Zhang Yuanxing mungkin tidak tahu apa yang mampu dilakukan oleh Immortal Master Su, seperti ketika mereka pertama kali bertemu Su Yi. Mata indah Yuan Luoxi memiliki sedikit warna aneh, dan rasa malu dan ketidaknyamanan yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Ketika saya menghadapi Xian Shisu, saya jauh lebih sombong daripada Zhang Yuanxing. Sekarang aku memikirkannya, aku benar-benar bodoh. Cheng Wuyong terbatuk kering dan menjelaskan, Tuan Muda Zhang telah salah paham, kami hanya berjalan dengan Su. Tuan Su. Ketika dia berbicara, dia tiba-tiba teringat pengingat Su Yi sebelumnya untuk tidak mengungkapkan apa yang terjadi di Gunung Guimu, jadi ketika dia berbicara kepada Su Yi, dia dengan bijak mengubah dari Xianxi menjadi Tuan Muda. Betulkah? Zhang Yuanxing tercengang, dan tampak sedikit tidak percaya. Zhang Yuanxing, kita harus mengurus urusan Su Gongzi. Aku ingin bertanya, kenapa kamu ada di sini? Yuan Luoxi mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Zhang Yuanxing buru-buru tersenyum dan berkata, Nona Luoxi, saya mendengar bahwa Anda juga datang ke kota Guangling, jadi saya bertanya sedikit dan mengetahui bahwa Anda telah membawa orang ke Guimu Ling kemarin, jadi saya terus menunggu. Di sini. Yuan Luoxi tampak acuh tak acuh, kamu tuan muda yang bermartabat dari klan Zhang, apa yang kamu tunggu aku lakukan? Jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, menyingkirlah. Di Kabupaten Yunhe, klan Yuan, seperti klan Zhang, terikat di antara 4 kekuatan teratas. Dalam hal identitas dan kultivasi, Yuan Luoxi tidak lebih buruk dari Zhang Yuanxing sama sekali, atau bahkan lebih buruk. Ketika dia menghadapi Zhang Yuanxing, dia tidak akan sopan. Wajah Zhang Yuanxing sedikit kaku, dan dia cukup bingung. Yuan Luoxi tidak begitu sabar ketika dia melihatnya sebelumnya. Apa yang salah?
Dia akan mengatakan sesuatu ketika dia melihat Yuan Luoxi berbalik untuk melihat Sui, dengan sedikit kecemasan dan antisipasi di wajah biji melon yang indah, dan berkata dengan lembut. Su, Tuan Muda Su, apakah Anda ingin pergi ke kota untuk makan sesuatu bersama? Murid Zhang Yuanxing tiba-tiba menyusut, dan hatinya penuh keraguan, bagaimana situasinya? Cheng Wuyong juga tersenyum dan berkata, ya, kali ini di Gui Muling, berkat bantuan Tuan Muda dan Guo Lao, saya bisa mendapatkan ramuan itu. Sekarang saya di kota, saya punya terserah kita. Untuk mengatur perjamuan untuk mengekspresikan perasaan kita. Melihat ini, Zhang Yuanxing hampir membuka mulutnya karena terkejut. Dia paling tahu bahwa Cheng Wuyong adalah tetua pintu luar Yuan, kesempurnaan agung Qi Gathering Realm teratas. Dalam hal identitas, tidak dibawa Paman Xiong di sampingnya. Tapi sekarang, bahkan Cheng Wuyong sangat sopan kepada Sui, bagaimana mungkin Zhang Yuanxing tidak terkejut? Baik. Sui mengangguk setuju. Saat itu fajar dan dini hari, dan perutnya sudah terasa lapar. Yuan Luoxi tiba-tiba menunjukkan senyum cerah dan mengharukan dan berkata dengan gembira, itu bagus, ayo cepat pergi, ku dengar Juxian Lou adalah restoran pertama di kota Guangling, ayo pergi ke sana. Penatua Guo juga pergi bersama. Cheng Wuyong berkata kepada Guo Bing sambil tersenyum. Guo Bing buru-buru mengepalkan tangannya dan berkata, ini adalah berkah dari Xiao Lao. Segera, sekelompok orang berjalan menuju gerbang kota. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang memperhatikan Zhang Yuanxing. Paman Xiong, apakah kamu melihat apa yang terjadi? Informasi yang ditanyakan Tuan Muda kemarin belum lagi. Ketika Yuan Luoxi menemukan Guo Bing, ahli jamu, Sui ada di sana dan berangkat bersama mereka ke Gui Muling. Paman Xiong, mengenakan topi bundar hitam, merenung, melihat situasinya sekarang, Sui dan Guo Bing lah yang membantu Yuan Luoxi menemukan ramuan favorit, jadi mereka akan berterima kasih. Iya, sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Zhang Yuanxing bertepuk tangan dan sepertinya membuka simpul di hatinya, kabut di antara alisnya tersapu, dan tersenyum, Paman Xiong, ayo pergi ke Juxian Lou juga. Dia menjadi bersemangat tinggi dan bersemangat lagi. Melihat adegan ini, Paman Xiong tidak bisa tidak mengingatkan, Tuan, Yuan Luoxi adalah putri yang paling disukai dari kepala klan Yuan, dan kakeknya adalah, Jing Yuan Hou, Gu Chen yang terkenal. Feng Hou Ye ini, yang dikenal karena temperamennya yang pemarah, pernah dikatakan bahwa sebelum Yuan Luoxi berusia 18 tahun, siapapun yang berani menyerangnya akan dipatahkan ketiga kakinya. Ekspresi Zhang Yuanxing stagnan, dan dia meremas kakinya tanpa sadar, dan berkata, apa yang kamu takutkan? Aku hanya berteman dengannya, jika ada kemungkinan Mak Comblang akan menikah, aku akan menunggu sampai dia menikah. 18 tahun. Paman Xiong berkata, tapi Tuan, Anda juga tahu bahwa Yuan Luoxi telah dimanjakan sejak dia masih kecil. Zhang Yuanxing mengangguk dan berkata dengan antusias, yang paling saya kagumi adalah keliarannya, seperti kuda liar kecil, yang membuat orang ingin menaklukkan. Paman Xiong tidak akan membujuknya lagi. Dia adalah orang masa lalu dan tahu bahwa orang muda tidak akan menundukkan kepala dan menyusut dalam mengejar wanita jika mereka tidak menyentuh hidung mereka. Juxian Lou. Karena masih pagi, tidak banyak tamu yang datang. Tetapi ketika dia mendengar berita bahwa wanita tertua di Kabupaten Yunhe, Yuan Luoxi, datang untuk makan malam, Yue Tianhe, pemilik Juxian Lou, berjuang untuk bangkit dari lengan giok selirnya yang lembut, harum, dan seputih salju. Dan datang ke Juxian Lou dalam waktu tercepat. Biarkan pelayan mengeluarkan anggur tua yang telah berharga selama bertahun-tahun, Yue Tianhe mengikuti di belakang pelayan yang menyajikan makanan dan berjalan ke kamar pribadi di lantai 2. Dia memiliki senyum hangat di wajahnya, dan hendak membungkuk untuk memperkenalkan dirinya, tetapi dia tertegun sejenak dan berkata dengan terkejut. Sui. Di ruang pribadi yang besar, hanya ada 4 orang yang duduk, yaitu Sui, Guo Bing, Yuan Luoxi, dan Cheng Wuyong. Dan Sui duduk di atas dengan tenang. Adegan ini hampir mengejutkan dagu Yue Tianhe. Tentu saja dia mengenal Sui, dan dia tahu lebih baik daripada kebanyakan orang bahwa pemuda ini bukan hanya menantu biasa dari keluarga Wen.
Fusan, penguasa kota, dan Ni Beihu, komandan penjaga, semuanya menghormatinya. Di perjamuan Gerbang Naga beberapa hari yang lalu, Su Yi memenangkan tempat pertama dalam kompetisi Gerbang Naga. Tapi dia masih tidak menyangka bahwa pagi ini, wanita tertua dari keluarga Yuan, penguasa tertinggi di Kabupaten Yunhe, akan menghibur Su Yi. Untuk sementara, Yue Tianhe hampir melupakan kata-kata yang telah dia siapkan sebelumnya. Kamu siapa? Yuan Luoxi bertanya apakah dia tidak mengenali Yue Tianhe. Yue Tianhe gelisah, membungkuk dengan cepat, dan berkata sambil tersenyum, Nona Yuan, yang termuda adalah penjaga toko Juxianlou ini. Saya mendengar bahwa Anda akan datang, dan saya datang ke sini untuk membawakan Anda sepanci anggur yang baik. Hati-hati, tidak menghormati. Saat dia berbicara, dia menyajikan anggur di tangannya. Yuan Luoxi mendengus dan berkata, kamu juga mengenali Su. Tuan Su. Yue Tianhe buru-buru berkata, Tuan Muda Su adalah pria muda yang tampan, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Dia adalah selebritas nomor satu di kota Guangling kami, dan Yue sangat mengagumkan di hatinya. Dia berbicara tanpa henti dan memuji Su Yi dengan antusias untuk menunjukkan bahwa dia dan Su Yi memiliki hubungan yang baik. Melihat ekspresi acuh tak acuh Su Yi, Cheng Wuyong melihat beberapa petunjuk, batu kering, dan menyela, oke, kamu turun dulu. Atas perintah Anda setiap saat. Orang ini benar-benar daging kompor. Su Yi tertawa. Yang lain tertawa. Singkatnya, suasana makannya enak. Ketika dia kembali ke konter di lantai pertama, Yue Tianhe masih dalam keadaan kesurupan, dan hanya ada satu pikiran di benaknya. Kapan Su Yi memanjat cabang tinggi keluarga Yuan di Kabupaten Yunhe? Penjaga toko, di kamar pribadi mana Nona Yuan Luoxi dari keluarga Yuan. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar. Yue Tianhe mengangkat matanya, dan ketika dia melihat orang itu datang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam, mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan senyum tersanjung, ternyata itu Tuan Muda Zhang. Orang yang datang adalah Zhang Yuanxing. Mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, apakah kamu mengenaliku? Yue Tianhe tersenyum hangat dan berkata, kemarin, Xiao Zeng pergi ke istana Tuan Kota untuk mengantarkan anggur, dan saya beruntung melihat Tuan Zhang dari kejauhan. Jadi ketika Anda datang, saya mengenali Anda secara sekilas. Zhang Yuanxing yang menyanjung ini merasa lega untuk sementara waktu, dan berkata, jangan bicara omong kosong, bahwa aku menemui Nona Luoxi. Yue Tianhe buru-buru melangkah maju dan memimpin jalan. Zhang Yuanxing dan Paman Xiong mengikutinya. Sebelum tiba di kamar pribadi, Zhang Yuanxing menyesuaikan pakaiannya dan diam-diam memikirkan kata-kata yang telah dia siapkan sebelum datang. Kemudian, dia mendorong pintu hingga terbuka, menghadap Yuan Luoxi dan mata heran lainnya, membungkukkan tangannya meminta maaf, dan berkata sambil tersenyum. Luoxi, aku baru saja salah paham dengan Tuan Muda Su, jadi aku datang untuk meminta maaf padanya. Luoxi, kamu tidak bisa mengantarku. Ini adalah kata-kata yang dia siapkan, mengambil Su Yi sebagai titik masuk, untuk secara halus menghindari kemungkinan ditolak oleh Yuan Luoxi dan menolak untuk berpartisipasi dalam perjamuan ini. Benar saja, ekspresi Yuan Luoxi melunak. Ini membuat Zhang Yuanxing bangga dengan metodenya, tetapi juga memiliki sedikit sifat lekas marah yang tak terlukiskan. Mengapa Anda menyebut Su Yi begitu baik di depan Luoxi? Kau bilang ingin meminta maaf padaku. Su Yi tampak aneh. Zhang Yuanxing mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan membantu dirinya sendiri dan Paman Xiong mencari tempat duduk, lalu dia tersenyum dan berkata, saya salah paham sebelumnya, saya pikir Su Gongzi telah membelot ke keluarga Yuan, tetapi saya tidak berharap, Tuan Muda Su telah banyak membantu Luoxi kali ini. Dia menjelaskan, mengambil minumannya, dan berkata, aku akan menghukum diriku sendiri untuk 3 gelas dulu. Setelah minum, Zhang Yuanxing tiba-tiba melihat sekilas Yue Tianhe di luar ruangan yang elegan, dan tidak bisa menahan kerutan, kamu bahkan tidak mengedipkan mata sama sekali, tutup pintu dan keluar dari sini. Seluruh tubuh Yue Tianhe menggigil, buru-buru menutup pintu sambil tersenyum, dan berbalik. Hanya saja ada badai di hatinya, dan dia sedikit tersesat sampai dia kembali ke konter di lantai 1.
Diperlakukan sebagai tamu oleh keluarga Nona Yuan, dan tuan muda dari keluarga Zhang datang untuk meminta maaf secara langsung, kapan Sui menjadi makanan penutup yang begitu populer. Yue Tianhe tidak bisa mengerti. Aku telah bekerja keras selama beberapa dekade, hanya untuk menjadi penjaga toko di Juxianlou. Anak ini hanya begitu tua, tetapi dia telah menyebarkan hubungannya dengan dua kekuatan teratas di Kabupaten Yunhe. Benar-benar sialan. Itu tidak masuk akal. Dibandingkan dengan Sui, Yue Tianhe hanya merasa bahwa dia telah hidup dengan seekor anjing selama ini. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.